Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Devina Parida dengan NIM 44223010088 dari Program Studi Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Dalam video relatif ini saya akan membahas tema penting dan relevan bagi para calon praktisi PR, yaitu disinformasi dalam korporat, tanggung jawab etis praktisi humas. Permasalahan utama yang diangkat yaitu di era komunikasi digital yang sangat cepat dan penuh tekanan publik. Banyak perusahaan atau lembaga menggunakan strategi komunikasi yang manipulatif. Salah satu isu etis yang sering muncul adalah disinformasi, penyebaran informasi yang tidak sepenuhnya benar atau sengaja dimanipulasi untuk melindungi citra korporat. Contoh nyatanya yaitu ketika terjadi krisis seperti kecelakaan produk, pencemaran lingkungan, atau PHK massal, beberapa praktisi humas memilih untuk memoles fakta atau bahkan menyembunyikan sebagian informasi demi menjaga reputasi perusahaan. Hal ini memunculkan pertanyaan serius, di mana letak tanggung jawab etis humas sebagai komunikator publik? Jabaran isu disinformasi dalam konteks komunikasi korporat, yaitu disinformasi bukan hanya persoalan teknis komunikasi, tetapi menyentuh dimensi moral dan kepercayaan publik. Ketika humas ikut menyebarkan narasi yang tidak transparan, hal ini berpotensi merusak integritas profesi dan hubungan jangka panjang dengan publik. Teori etika yang digunakan yaitu etika deontologi Kant dan etika komunikasi Habermas. Menurut Immanuel Kant, etika seharusnya berbasis pada kewajiban moral. Artinya, humas tidak boleh menyampaikan kebohongan, bahkan demi tujuan baik. Sementara Jürgen Habermas dalam teori tindakan komunikatif menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka sebagai landasan etika publik. Analisis krisis: jika humas lebih mengutamakan damage control tanpa transparansi, maka komunikasi yang terjadi bukanlah bentuk komunikasi etis. Ini bisa menciptakan distrust dari publik, bahkan menimbulkan bumerang jangka panjang bagi reputasi perusahaan. Sebagai calon praktisi humas, saya menyadari bahwa keterampilan menyusun strategi komunikasi harus dibarengi dengan karakter moral dan kesadaran etis. Isu ini mengajarkan saya bahwa menjadi komunikator bukan hanya tentang menyampaikan pesan yang baik, tapi juga menjaga kebenaran dan kepercayaan publik. Solusi permasalahannya ini yaitu untuk mencegah disinformasi, humas perlu dibekali dengan pelatihan etika secara berkala dan penerapan kode etik internal perusahaan yang tegas. Selain itu, penerapan prinsip transparansi terbatas, yakni menyampaikan fakta dengan bijak tanpa menyesatkan, dapat menjadi solusi realistis dalam situasi krisis. Pernyataan etika ideal: saya percaya bahwa humas yang profesional adalah mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan nilai-nilai publik. Profesionalisme tidak bisa dilepaskan dari kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap publik. Kesimpulannya yaitu disinformasi dalam komunikasi korporat adalah tantangan nyata bagi para praktisi humas, namun dengan pendekatan etis dan integritas profesional, komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab tetap bisa dijaga. Saya mengajak rekan-rekan calon profesional komunikasi untuk terus belajar dan membangun karakter etis dalam setiap praktik komunikasi. Karena pada akhirnya kredibilitas komunikasi terletak pada kepercayaan yang tidak bisa dibeli dengan citra sementara. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita bersama, serta bersama-sama membangun dunia komunikasi yang tidak hanya cerdas,
tetapi juga beretika dan manusiawi. Sampai jumpa dan tetap menjadi komunikator yang jujur dan bertanggung jawab. Saya Devina Farida. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.